يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan satu hasil yang sangat luar biasa yang akan didapat oleh tuan rumah yang baik, yang ia menyambut tamunya dengan hangat dan dengan sopan. Kemudian Rasul pun pernah berkata terkait dengan hasil yang pertama, yaitu menambah rizki dan menghapus dosa. Beliau berkata, "Ad-dhaifu ya'til qawma birizqih, fa idza irtahala bi jami'i dhunubihim." Tamu itu kalau datang di suatu kaum, maka tamu ini membawa rizki. Dan jika tamu itu pulang, maka tamu ini pun akan menyebabkan dosa-dosa tuan rumahnya akan hilang. Ini merupakan satu penjelasan indah dari Rasul terkait dengan hasil yang akan diraih dan didapat oleh tuan rumah yang baik. Kemudian hasil berikutnya adalah bahwa dengan menjadi tuan rumah yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat, memberikan kebaikan kepada dirinya. Saya akan sebutkan perkataan indah Rasul, umatku itu akan selalu dalam keadaan baik ketika mereka saling mencintai, ketika mereka saling memberikan hadiah, ketika mereka menjaga amanah dengan baik, ketika mereka menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah ketika mereka menghormati tamu. Kalau kita melihat, Rasul mengatakan la tazalu ummati, umatku itu akan selalu dalam keadaan baik. Ini merupakan satu penjelasan indah terkait dengan efek positif yang akan diberikan oleh adab dalam menerima tamu, memberi penghormatan kepada tamu. Yang namanya rahmat Allah itu ada yang namanya rahmat khusus yang berkaitan dengan person, ada rahmat yang berkaitan dengan umat. Artinya ketika setiap person dari masyarakat ini mengamalkan ajaran Allah, maka masyarakat yang tersusun dari person-person ini pun akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan la tazalu ummati bi khairin. Umatku kan selalu baik. Kenapa? Karena di dalam diri mereka ada satu unsur penghormatan kepada yang lainnya. Dan bentuk penghormatan ini adalah salah satunya dengan memberikan yang terbaik kepada tamu. Makanya kalau pembahasan yang lalu kita ingat bahwa Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam menganjurkan kepada kita untuk memberikan apa yang kita miliki di rumah untuk tamu. Jangan kita bakhil.
ketika kita memberikan suatu penghormatan dan memperlihatkan rasa cinta kita kepada tamu, maka otomatis tamu ini pun akan terpengaruh dengan penghormatan kita. Ketika terpengaruh dengan penghormatan kita, ia pun akan menghormati kita. Dan ketika hal ini terjadi, maka akan terwujud rasa saling mencintai, rasa saling menghargai. Dan ketika terwujud hal ini, maka persaudaraan akan semakin kuat. Dan ketika persaudaraan semakin kuat, maka kita akan bisa mewujudkan sabda Rasul yang mengatakan Muslim adalah saudaranya Muslim yang lain. Kita akan bisa mewujudkan sabda Rasul bahwa Muslim itu bagaikan satu jasad. Hal ini tidak akan bisa terwujud tanpa kita memiliki satu hubungan erat yang didasari dengan penghormatan dan kasih sayang. Jadi kalau kita perhatikan bahwa adab dalam menerima tamu ini memiliki suatu efek yang sangat-sangat luar biasa. Suatu efek yang akan bisa mempererat hubungan suatu masyarakat. Satu efek yang akan bisa mempererat hubungan sosial kita. Makanya tidak heran kalau seandainya Rasul mengatakan umatku itu akan selalu dalam kebaikan ketika mereka menghormati tamu mereka. Ini merupakan hasil kedua dari memberikan yang terbaik kepada tamu. Kemudian hasil berikutnya, Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Qutul ajsami at-ta'amu wa qutul arwahi al-it'amu." Kalau kita ingin kuat, maka kita butuh makan. Makanya makanan itu penguat tubuh kita. Tapi kalau kita ingin ruh kita itu baik, ruh kita itu suci, maka kita harus memberikan makanan kepada yang lain. Mungkin muncul pertanyaan dalam benak pemirsa, kenapa yang pertama itu berhubungan dengan jasad kita, tapi yang kedua berhubungan dengan roh kita? Padahal sama-sama berkaitan dengan makanan. Jawabannya adalah yang kedua itu al-it'am, memberikan makanan, memiliki unsur kejiwaan. Memberikan makanan berarti kita memperlihatkan sifat dermawan kita, sifat cinta kita, sifat penghormatan kita. Makanya Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam mengatakan, berikanlah apa yang kau miliki di rumah untuk tamumu. Karena ini merupakan satu bentuk, satu cermin bahwa kita adalah seorang yang dermawan, seorang yang cinta melakukan kebaikan. Harta bagi kita adalah titipan. Harta ini harus digunakan dalam hal yang baik. Harta ini harus mencerminkan tentang kebaikan dalam diri kita. La al-it'am, beri makanan itu merupakan suatu cermin kebaikan dalam jiwa kita. Bahwa kita bukanlah budak dunia, bukanlah penghamba dunia, di mana dunia bagi kita adalah segala-galanya. Tidak. Kita berikan makanan kepada orang lain karena ini merupakan suatu bentuk penghormatan, bentuk rasa cinta, dan bisa mempererat hubungan kita. Baiklah pemirsa, insya Allah kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana menjadi tamu yang baik. Kalau seandainya sampai detik ini kita telah membahas bagaimana menjadi tuan rumah yang baik, di kesempatan yang akan datang kita akan membahas bagaimana menjadi tamu yang baik. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.